Nah, makanya kadang kalau itu enak tuh kalau jualan ke mama. Satu kan, ih gambar lucu, klik kan gitu lah. Besokannya kita ganti copywriting. Kan kita udah punya datanya tuh, iklan akan muncul lagi di dia dengan gaya bahasa yang berbeda. Oh. Mau coba sis? Ya. Iya. Kayaknya boleh nih. Ya. Ujuk-ujuk besokannya promo 10%. Ya Langsung Allah, beli. ada promo langsung. Saya juga gue udah dalam artian bahwa sebelum zamannya para startup muncul pun gue udah involved di situ gitu loh. Internet marketing itu kita dari tahun 2009 dan dari dulu saya fokus di search engine optimization. Lo pengen masuk ke online tuh gimana sih? Apa yang harus prepare? Sebenarnya yang nggak gue sentuh sekarang TikTok aja. Kan kalau gue jualan aplikasi gitu kan nggak mungkin kan gue di TikTok gitu kan dengan goyang-goyang gitu. iya. Google akan merekomendasikan kata kunci apa aja yang berhubungan dengan, nah dari kata kunci itu baru kita buat konten. Tapi kita nggak mampu bayarnya 100 juta. Ah, Oke, ketemu lagi. Halo. Halo. Seperti biasa di Gahar Project. Ya, gimana setelah Berpuasa. berapa hari nih? Udah mau selesai nih. Ya udah mau selesai lah. Aduh, Udah nggak besok mau berasa nih. lebaran kita. Lebaran jadi lewat sini. Jadi lah. Itu kayaknya kayak waktu zaman kita SD deh kalau nanya tuh gitu. Emang lebaran lewat gitu ya? ini. Dibilangin tuh selalu sama emak kita. Takut nggak lewat lebarannya. 2 tahun lewat aja soalnya. Oh iya, yang sekarang bener tuh. Insya Allah 2 hari tahun ini. gitu. Insya Allah ya. Jadi alhamdulillah sudah mau 29 hari, 30 hari. Mungkin ya kita mau bentar lagi mau lebaran. Ngingetin lagi seperti biasa yang belum subscribe, ya kan? Ya, harus subscribe, komen, tuh. bunyiin loncengnya. Nah, itu jangan lupa tuh. Komen juga tuh. Masih sedikit banget ya? Iya, kita jangan. tungguin tuh yang kemarin. Iya, ntar Om Dejo nggak jadi ngasih. Oh. Gitu ya. Oke, kita buka dulu. Hari ini gua kedatangan tamu nih. Oh, Ketemu iya. teman lama. Wih. Nggak sengaja tiba-tiba dia tuing nongol. Kok bisa tiba-tiba ketemu nongol. gitu? Tiba-tiba nongol di direct message. Wih. Ternyata itu bocoran dari Om Dejo ya katanya. Oh berarti teman Om Dejo Temen juga? Om Dejo juga. Oh. Om Dejo juga. Nah, Tapi nggak rembesan nih bocoran. Oh, Nah. garam besar. tapi kalau narik sejarahnya lama banget dari zaman putih merah gue berteman sama Doi. Ya, gitu ya. Tahun berapa? Kenalin nih, namanya Mang Ade. Halo. Simpel aja Mang Ade. Udah. Ade. Nggak pernah jadi kakak dia, Ade terus. Terus. Itu, nah nongol. Terus gue baru inget Mang Ade ini aktivitasnya sekarang. Nah itu yang kita mau tanya. Udah lama nggak ketemu, ya kan? Udah berapa tahun nih nggak ketemu? Berapa Wah. puluh tahun? Wah, Akhirnya berapa SMA. puluh tahun? SMA ya? Mungkin nggak nyampe Nggak, puluhan nggak. ya. Pas kuliah lah ya, Pas- pas kuliah pas kuliah udah. masih sempet, walaupun nggak sekampus tapi sempet nyari kampus bareng gitu. Oh. Cuman akhirnya mental dia ke Bandung, gua stay di Jakarta. Gitu. Sama-sama di Oh berarti Poltek sekarang ujian. tinggalnya di Bandung nih Mang Ade nih? Kenapa? Tinggalnya di Bandung? Enggak, start kita Oh, di Jakarta sekarang. Cuma kuliahnya di Bandung. Kuliah di Bandung. Jadi waktu itu sama Diki itu sempet kita tes di Poltek bareng ya. Ya, Eh, di Poltek. Diki ngambil yang kelas pagi nggak lulus, Iya. gue ngambil kelas malam. Alhamdulillah dapet gitu. Berarti yang malam lebih Lebih hoki ya, malam tuh. Anak malam. anak malam gitu. Wah, pokoknya begitu ceritanya panjang kali lebar, terus nanya dia, YouTube nih katanya gitu. Dan Oh berarti sempat ngeliat YouTube Gahar Project Ya juga sempet. Nah. Jadi waktu itu Dedi suka share-share kan linknya Oh, iya. gitu. Terus ngeledekin Jud, Diki nih, Ki mau jadi itu Ata geledek. Atau geledek. Gitu. Kebetulan kita satu SMA juga nih, cuman Oh, dia makanya. sos ya, lo sos. Anak sos. Ini 3 jurusan yang berbeda ini. Oh gitu. Berarti Kang Dejoy bio. Fisika Fis. dia. Oh, Gua yang bio. Oh bio. Jadi pas Bio. deh. Alma mater. Gitu. Nah, kemarin gue baru inget, gue suka lihat postingannya si Mang Ade nih di Facebook, ada istilah-istilah yang bilang apaan sih gitu, karena gue nggak familiar dengan istilah itu. Nah itu gue jadi penasaran. Dek, datang studio main ngobrol dah, ngabuburit, gue bilang gitu. Ini istilah apa sih istilah-istilah Nah. yang diketahui ini apa nih? Kita tanya aja mana Iya. narasumbernya lah. Boleh nih. Aktivitasnya. Cerita dong cerita. Oke, apa sih aktivitas lo sekarang, Mang Ade? Aktivitas sebenarnya ini berlangsung dari tahun 2009 sebenarnya gitu. 2009. Jadi emang
kita itu kenal di istilah internet marketing gitu kan, yang Internet kita masih belum marketing. familiar ya. Jadi internet marketing itu kita dari tahun 2009, dan dari dulu saya fokus di search engine optimization. Oh. Search Itu salah satu skill gimana membuat sebuah website bisa berada di halaman pertama Google dengan kata kunci tertentu. Jadi udah hampir sekitar 13-14 tahun ya kita di sana. Itu ya. Ternyata pas tahun-tahun seperti ini milenial tuh udah mulai terbuka kan, adanya Tokopedia dan sebagainya gitu kan, dan akhirnya skill-skills yang dulu kita geluti itu ya sekarang dibutuhin seperti itu. Jadi kita dalam artian muka boleh tua, Oh, tua ya? Oh, tua. tapi dari muda sisi terus, skill kita milenial gitu. Kita nggak ada yang tua. Cuma mudanya berkurang. Jadi 7 sweet 17 plus gitu ya. Plus. Nah jadi emang sebenarnya saya juga gue udah lama ya, dalam artian bahwa sebelum zamannya para startup muncul pun gue udah involved di situ gitu loh. Jadi emang di tahun 2009 itu gue aktif di waktu itu startup kayak foundernya si tiket.com. Itu dia masih belum bikin tiket.com. Jadi kita masih aktivitas untuk memperkenalkan startup gitu loh ke halayak ramai gitu loh. Jadi emang masih beberapa orang lah gitu. Jadi benar-benar startup itu belum ada sama sekali. Gojek, Tokopedia, semua itu memang belum ada sama sekali. Ya salah satunya tadi tiket.com aja dulu masih belum dibentuk gitu loh, belum ada dibentuk. Jadi si Natalia itu ya aktif gitu loh. Jadi kita memperkenalkan gimana sih ngebangun sebuah startup, butuh apaan aja gitu loh. Nah itu kita masih belajar di situ sebenarnya gitu. Itu 2009. Tahun 2009-2010 itu aktif. Jadi waktu itu karena emang ya maklumnya gue nggak punya tim dan gue nggak punya modal, jadi gue cuma tahu aja gitu. Dalam artian gue ada sih intens buat bikin startup, tapi ya tadi terbentur dengan masalah tim dan terbentur masalah modal. Karena kalau dari sisi ide, dari dulu tuh gue pengen bikin yang sama kayak Halodoc. Dari dulu tuh gue pengen bikin. Dari tahun 2010 tuh gue pengen bikin kayak Halodoc. Jadi nanti gue sering ngumpulin database rumah sakit, gini udah ada tuh. Terus waktu itu pengen bikin startup parkir. Jadi ketika orang pengen parkir di mall tuh, dia udah punya data. Jadi tinggal ngasih aplikasi tuh ngasih warning. Tapi itu gue terbentur dengan dana dan sisi modal. Jadi waktu itu ada partner pun kayaknya nggak mau fighting gitu. Dan tapi gue nggak pernah. Dan tahun 2010 itu gue pikir udah deh, sepertinya gue nggak cocok nih gitu, bukan jodoh di startup kan. Ya udah gue balik lagi dengan ya istilahnya waktu itu ngebantu teman-teman UMKM aja gitu. Gimana mereka bisa penetrasi ke internet. Dan alhamdulillah ya teman-teman banyak yang bisa berhasil setelah. Jadi ada salah satu teman itu jualan setelah dia ikut kursus gue gitu ya. Dia bilang, nah ini yang gue cari nih kata dia gitu. Bikin kursus apa? Ya ada, bikin pelatihan gitu lah. Jadi ada komunitas, gue nyebutin nggak apa-apa kan. Bebas di sini. Jadi ada komunitas tangan di atas gitu kan. Jadi komunitas pengusaha UMKM itu minta gue jadi pementor bisnis online mereka gitu lah. Jadi gue kasih tahu, lo pengen masuk ke online tuh gimana sih? Apa yang harus prepare gitu lah. Dari A sampai Z gue kasih tahu gitu lah. Dalam artian dulu itu walaupun gue fokusnya di SEO, tapi gue mempelajarin semua channel digital marketing. Jadi memang ya kalau dibilang ya tahu mau main FB Ads, mau main Google Ads gitu kan. Cuman yang nggak gue sentuh sekarang TikTok aja gitu, karena gue pikir capek ah. Oh, karena lo nggak bisa joget. Nggak bisa joget. Kan TikTok harus bisa joget ya. Gue juga nggak ngerti itu. Orang joget dapat duit tapi bener itu ya? Ya maksudnya bukan joget sih, karena emang di awal orang kenal TikTok cuma joget-joget kan gitu lah. Sebenarnya nggak kayak gitu lah. Dalam artian banyak hal-hal yang bisa kita explore gitu kan untuk dari sisi marketing ya gitu lah. Karena yang kita lihat itu kan sekarang ini sebenarnya produk kita, market kita siapa nih gitu lah. Sekarang kalau market kita yang emang anak-anak kecil gitu ada itu TikTok cocok gitu lah. Tapi ketika kita bicara gue jualan SAP gitu kan, produk kayak apa ERP lah gitu misalnya. Kan nggak mungkin gue jualan di TikTok. ERP itu naon? ERP itu apa ya? Aplikasi lah. Jadi yang gue tahu electronic road pricing. Kayak itu loh. Ya Allah kalau di bank mungkin CRM ya, aplikasi CRM gitu. Customer Relationship Management. Iya. Jadi CRM itu salah satu bagian dari ERP. Nah, kan kalau gue jualan aplikasi gitu kan nggak mungkin kan gue di TikTok gitu kan dengan goyang-goyang gitu. Jadi maksudnya yang harus dipahami itu dari sisi ketika kita mau mulai masuk ke dunia online, kita harus pahami produk kita itu larinya di mana, cocoknya di mana gitu.
Tapi tetap semua produk yang ada di online itu pasti based on searching, Iya. pencarian. Iya. Iya. Di IG nyari dong, Iya. di kolomnya hashtag makanya dia bilang. Di Facebook sama dong, nyari Iya. barang jual, itu semua sama gitu lah. Jadi semua itu sebenarnya Oh. ketika kita bicara digital marketing, maka kita bicara ada searching. Itu poin paling utama. Sama ketika di Google. Iya, karena dulu waktu awal itu orang taunya kalau nyari ya Google doang. Cari Google lah kan, Mbah Iya, Google. Videonya gue Mbah Google lah sampai Iya. akhirnya dia jadi mbah-mbah gitu Nah, kan. itu dia. Dari zamannya Yahoo dulu, Yahoo searching Ya, gitu. Ya. Yahoo, Sama ke- Bing, nah itu semua kan Ah, ya, satu Bing, paket betul. tuh gitu Iya, loh. Jadi betul. search engine itu kan ada Yahoo, ada Bing gitu kan, ada Google gitu. Nah, semua itu semua satu kesatuan. Tapi semua berangkat ketika kita bicara digital marketing, semua itu berangkat dari searching. Kalau pendapat saya ya gitu. Iya, Karena iya. emang semakin lama kan Ya bener berubah sih. ya gitu lah. Gue mau beli sepatu gitu kan pasti searching kan. Searching dulu. kan? Benar. Instead of gue mungkin bisa juga Iya. nanya, Cok beli sekat. Tapi kan mungkin kalau malu masa nanya mulu. Nanya gitu. mulu. Nah, Searching Search dulu. engine dulu. searching Iya. dulu gitu kan. Dan gue pernah baca nih, search engine yang terbesar kedua setelah Google itu YouTube, bener? Depend on. Oh, Jadi sekarang gue tanya, lo mau beli sepatu, apa lo lalu nyari di YouTube? nggak juga sih. Nggak juga kan? Iya, iya. Pas lo cari ke Google dulu, Ke Google atau baru ke IG muncul, biasanya. nah dapat Tokopedia, di Tokopedia lo baru Nggak apa-apa, nyebutnya. cariin aja. Nah ketika lo Tokopedia. lo nyari di marketplace, lo pasti based Marketplace, on searching ya. juga kan Iya, gitu iya. loh. Nah Oh. kalau bedanya, jadi gini, kalau yang di YouTube itu adalah biasanya orang lebih intens mencari how to, dalam arti informasi, Iya, iya, cara. Iya, Iya, iya. cara memasak, lo lagi ke YouTube dong. iya. Iya. Ketika lo cari di Oh, Google, lebih ke activity ya? ya lebih Ah, activity iya, atau betul. informasi. Iya, iya, iya. Edukasi nah itu Iya. terjadi di YouTube, benar gitu. Makanya kalau saya kenapa, tapi jangan salah, konten-konten how to itu kurang menjual dibandingkan konten-konten ya prank lah dan sebagainya di YouTube gitu. Iya. Karena emang beda market. Tapi Iya, yang seperti inilah yang emang dibutuhin hiburan Iya. gitu lah. Makanya Betul. kalau konten-konten yang biasa gue buat ya pasti dikit gitu lah. Jadi Maksudnya kalau istilahnya konten jangan apa tuh yang ngelit. sering dibuat ini? Apa? Yang lebih sering dibuat pasti konten apa tuh? Kontennya apa ya? Dalam artian banyak sih ya. Itu jadi gini. Sekarang kalau emang kita bicara content creation itu yang pertama kita cari audiens kita siapa nih yang mau kita tuju. Misal nih, Misalnya. misal Coki mau jualan tiket kereta nih. Tiket kereta. Misalnya dia calo tiket Calo nih. tiket. Calo Iya, tiket deh, betul, pas betul. eh. Nah, gimana? Nah, ya? itu bisa juga gitu. Kalau tiket itu mungkin lebih condong kepada tapi Google ya. Tapi ketika dia mau bicara di YouTube gitu kan, kita bicara apa sih yang berhubungan dengan kereta gitu ya. Dari kata kunci, oh kereta, cari aja kata kunci kereta tadi di Tiket YouTube. kereta misalnya gitu. Kereta, nanti akan muncul tuh, Google akan merekomendasikan kata kunci apa aja yang berhubungan dengan kereta. Kereta. Gitu. Nah dari kata kunci itu baru kita buat konten. Heeh. Jadi saran baiknya adalah ketika kita pengen bikin konten, searching dulu di Google. YouTube atau di Google Atau di Google. Atau search engine lah gitu atau lah ya. search engine. Dari situ kita akan punya ide. Oh, Oh ternyata kata kunci ini banyak cari loh, gitu kan? Kita kan nggak pernah tahu nih ternyata kata kunci gak jelas gini kok banyak yang cari gitu. Tapi sebenarnya itu bisa mendatangkan cuan buat kita gitu. Berarti kalau misalnya kita harus coba dulu dong, searching dulu. Yes. Begitu ini apa nih yang keluar gitu. Ya, jadi nanti ketika lihat searching, ketika lihat oh kata kunci ini nih, nanti kan ada Google suggestion ya, Google akan merekomendasikan. Jadi Google itu punya database kata kunci apa nih yang paling Yang banyak orang cari. Cari. Nah itu kita nggak bisa lihat loh, itu kan memang Bisa. Oh bisa. Bisa kita, jadi ketika kita di searching itu, searching ball, nanti kan ada tuh ketika tulis kereta, Oh, nanti di langsung. belakang itu Oh, ada, iya. Ada ada banyak bawah-bawahnya tuh ada. tuh. Nah itu merupakan Suggestion-nya. kata kunci yang paling banyak dicari oleh orang. urut tuh. Oh, Urut. Iya iya. Kita Dari udah yang pernah paling pakai tuh kata Tapi kan kuncinya. kata Kita kuncinya pernah itu pakai tuh kata kunci minyak goreng dan kita pernah angkat tuh. Nah itu Kira-kira dia, makanya kan nyarinya dari gimana minyak tuh? goreng banyak kan turun, Banyak. ada mafia lah, ada iya, harga, iya. ada Oh, ini lah, ada iya, jenis. iya. Nah dari kata kunci itu bisa jadi sebuah konten. Tapi pas lagi kita cari itu begitu dia kan ada suggestion, tapi cuma sampai maksimal cuma per satu layar itu doang Oke, kan? ya. Nggak lebih dari satu layar. Oh nggak apa-apa. Itu karena apa? Sekarang Yang yang paling kita pengen teratas ya. apa? Jadi paling teratasnya itu. Nggak harus teratas sih sekarang gini. Kalau yang teratas itu kan pasti orang paling banyak juga bikin kan, Hmm. Oh. bener kan? Iya, Sekarang kita pengen, sekarang kita baru di dunia online. Terus ujuk-ujuk pengen, wah kita yang cari paling banyak nih. Make sense nggak kalau gitu? Kalau kita nggak tahu sama sekali ya
istilahnya wasting time gitu. Nanti kan paling stres sendiri nih, gue udah bikin konten gini kok Nggak laku. nggak laku gitu ya. Iya, Ternyata dari sisi pencarian dia rendah. Oh. Makanya nanti itu kita bisa modif, pencarian yang seperti itu harus dimodif lagi gitu caranya. Atau nanti kita bikin beberapa konten yang emang dari sisi pencarian rendah nggak apa-apa, tapi kalau kita main faktor kali gitu ya, dia bisa menghasilkan banyak. Misalnya dari kata kunci A ini kita dapat volume searchingnya cuma 100 nih. Heeh. Ya udah kita cari aja volume searching 100 sampai 10 biji kan kalau dikaliin jadi 1000. Itu Kata dalam kunci. sebulan. Oh. 1000 searching, logikanya gini, kalau kita bicara di internet itu, internet marketing, itu ketika ada volume searching itu 1000, maka kalau kita ada di top post paling atas, itu minimal 40% itu akan lari ke kita dari 1000 tadi. Jadi 40% kali 1000. Berarti visitor kita itu sekitar 400-an ya. 400 itu Iya, visitor 400. sebulan sekali datang. Oke. Oke. Ya. Paham. Oh. Ternyata begitu ya. Menarik kan? Jadi sebenarnya makanya dibilang digital marketing itu membuat jadi 10 kali percepatan dari sisi bisnis. Benar, karena kita hitungannya tadi. Standarnya adalah ketika orang kalau kita bicara misalnya beriklan nih. Beriklan ketika kita mentargetkan sekitar 1000 orang. Maka secara secara kita udah jalanin, dari 1000 itu 10 orang akan masuk ke website kita dan jadi pembeli kita. Biasa seperti itu. Jadi dari 1000 ada 10 orang masuk ke jadi lead WA gitu kan, yang masuk jadi ke CS. Dari CS 1100 itu dia akan jam beli itu minimal jadi 10 orang itu bakalan beli produk kita. Itu standarnya seperti itu. Jadi Tapi proven itu. itu proven. Oh. Menarik ya. Ya. Oke. Oh, itu kayaknya kalau mau Seru, dibedah bikin seru. kelas kali Iya, ya. makanya tuh Mang Ade ini ngajar juga, ngajar juga. Makanya Kursus katanya. kursus. Nah, Buka kursus tuh gitu. Bukan kursus. Jadi bisa Oke. online, bisa offline. Kalau Bisa anggap offline. ini kita murid baru. Ya kan? apa yang harus dipelajarin pertama-tama untuk jadi murid baru? Supaya kita bisa paham bener apa itu yang namanya digital marketing. Digital marketing. Jadi Ini Ini kan kan kita kita- masih tadi ngobrol masih Mang Ade jelasin, kita masih diem aja ngeliatin. Ini nanti kalau diedit sini tanda tanya semua di atas namanya. ya itu sih emang kadang ya yang problem adalah sekarang karena terlalu banyak informasi kita jadi sulit untuk membedakan gitu which one is benar atau enggak gitu. Dan ini juga bukan berarti gue ngerasa paling benar dan Iya, enggak gitu. Dan artian ini cuma emang best practice gue aja Iya, selama iya, ini kan gitu. iya. Selama yang udah sekitar 10 tahun gue jalanin gitu kan. Karena biasa standar gini, yang utama itulah ketika kita bicara digital marketing adalah mindset. Mindset digital marketing itu sendiri. Makanya tadi gue bilang tadi, kalau kita bicara online, pasti searching dong gitu. Iya, Iya. Bener ya? pasti. Pasti searching. Nah itu mindsetnya satu. Kita harus tahu juga, oh searching. Berarti kita harus tahu adalah produk kita itu yang dicari oleh orang, produknya seperti apa. Kita harus paham itu. Jadi kita tuh benar, misalnya kita punya produk nih, wah pokoknya produknya keren lah, desain bagus, rasa enak begini. Tapi kalau emang gak dicari orang, buat apa? Iya. Buat apa sih benar? Jadi kita harus menyesuaikan dengan yang Jadi kita punya produk, terus Iya, kita iya. lihat di pasaran di online nih. demand-nya apalah gitu. Ya. Ini cocok kan nih? Oh ternyata masih ada setelah nih. Oke kita buat gitu lah. Atau Tapi enggak, kalau kita idealis, idealis bisa. Tapi ketika kita bicara idealis, maka itu adalah proses kita memperkenalkan produk kita. ya kayak tadi misalnya dia Nah. calon tiket nih. Calon tiket. Idealis, pokoknya gue maunya jualan tiket aja, nggak peduli orang jualan Gimana tuh? somai. Yang utama adalah satu beriklan. Yang pasti itu beriklan. Pasti. Beriklan yang gimana tuh? Kan banyak yang orang semua beriklan juga gitu. Nah, jadi kalau iklan itu lebih enak itu adalah by searching tadi. Kita kembali by searching. Kenapa by searching? Karena kan orang butuh. Gue butuh tiket nih. Ketika kita beriklan di itu ada itu ya, calon tiket terbaik, amanah dan sebagainya. Iya, Orang iya. oke nih gitu kan, daripada gue harus ini itu kan, ya udah gue beli gitu lah. Nah, iklan itu yang utama di Google Ads. Karena apa tadi by searching? Secara dia konversi dan konversi, paham gak nih masalah konversi gue tanya? Perubahan. Bukan, Perpindahan. konversi itu adanya terjadinya proses transaksi. Ya. Jadi ketika dia leads itu adalah yang masuk, Ya. leads itu jadi konversi gitu Ya, kan. ya, Nah, ya. jadi leads itu bakalan dari apa? Dari Google Ads. Kenapa gue bilang kenapa by searching? Terus yang kedua, baru lo main di sosial media. Kenapa sosial media? Karena sosial media itu kayak
marketing door to door. Iya. Tok, Pak, Oh, iya. gue sejalan tiket loh, tok, Pak. Ya. Karena kan dia muncul di Timeline. di sosial media kita kan, akun-akun sosial media kita gitu. Jadi yang Google Ads tuh kayak buka papan board yang gede di misalnya di mana di Bundaran HI tuh ada tulisan Ya, kita. kayak gitu. Tapi kalau Kasih misalnya tahu ke orang, ini gue jualan. jualan nih gitu. Tapi kan versinya bukan di bulan hari, tapi di orang lagi iseng. Ngeliat. Nah, ini pun ketika kita beriklan di situ pun kita butuh proses. Karena apa? Gak mungkin ketika dia di FB kan orang nggak butuh. Jadi window shopping doang kan, oh iya iklannya bagus gitu, oh iklannya bagus, terus tiba-tiba dia inget, kayaknya gue butuh tiket nih, baru dia klik. Baru cari lagi. Ah, Kadang nggak ketemu juga tuh. Di mana tadi ya? Nah, biasanya gini, kita ada namanya retargeting. Jadi ketika orang sudah melihat iklan kita, dia sudah, oh ya, jadi kita bisa berkali-kali tuh muncul di tampilan sosial media mereka. Iya. Oh, yang suka muncul banyak tuh ya, kita lagi buka FB misalnya, nongol lagi. Nah, nongol itu lagi. dia. Kayak Itu. di-push untuk... Nah, makanya kadang kalau itu enak tuh kalau jualan ke mama. Satu kan, ih gambar lucu, klik kan gitu lah. Besokannya kita ganti copywriting. Kan kita udah punya datanya tuh, iklan akan muncul lagi di dia dengan gaya bahasa yang berbeda. Oh, Mau coba sis? Ya, iya. kayaknya boleh nih. Ya. Ujuk-ujuk besokannya promo 10%. Ya Langsung Allah, beli. ada promo langsung. Nah itu kadang enaknya jualan ke mama seperti di sosial media karena dengan kita merubah angle beriklan, mereka akan tertarik untuk ngebeli gitu lah kayak gitu. Iya. Mungkin ya sekarang tadi. Ini sosmed mama itu- banyak nonton nggak nih? mudah-mudahan aja. Ya, Mak. Belanja ya, Mak. Mau lebaran, Mak. Lagi nyiapin takjil ya. Lagi nyari lagi. Iya, karena tapi selama ini yang ada di mindset gua gitu mungkin gua nggak tahu di halayak umum. Yang namanya tadi kan kalau lu bilang lu mulai dari search engine dulu. Kalau gue terbalik justru malah dari sosmed dulu. Karena sekarang orang banyaknya mainnya sosmed gitu. Bener, itu nggak bisa disalahin juga. Iya Tapi kan? yang jadi problem tadi, dari sisi lu harus berproses untuk mendapatkan customer itu journey-nya lebih panjang di sosial media. Iya. Karena kalau nawarin. Beda ketika kalau gue bicara di Google Ads. Karena apa? Dia by needs. Gue butuh nih gitu loh. Iya, karena ada kebutuhan. Dia lagi Ada nyari. kebutuhan. Dia lagi nyari. Kalau itu kan kayak orang lagi nawarin tapi ya gue butuh nggak butuh Gua deh. belum Kalau butuh misalnya nih. ternyata gue keinget itu butuh baru gue Baru beli. ya seperti itu. Itu Gitu. journey-nya lebih panjang di sosial media. Makanya kalau gue lebih condong kepada lo tetap butuh beriklan di semua platform. Buat apa? Satu, kalau emang searching itu by needs, sosial media itu buat lo bangun brand. Yang tadi lo bilang, gue punya idealis nih, pokoknya gue nggak mau tahu produk gue gitu kan, idealis gitu Iya. kan. Ya udah lo kenalin dong ke masyarakat Itu kemana tuh mendingnya? Lewat lewat Sosmed. sosial media, Facebook ya, Facebook dan sebagainya dan Ya, dan kawan-kawan. Jadi satu kawan-kawan. paket ya itu ya, Ya, udah ya. sadar. Bisa Jadi lo recek. bisa beriklan dari Facebook Gua nanti Friendster. bisa masih ada nggak ya? Nah, Apa? sekarang Friendster. Friendster udah nggak zaman ada. dulu. Friendster tuh MLC. itu zaman kita masih baru Di warnet. kerja, di warnet Di warnet. itu tuh buka Ya, warnet semua orang ya, masih MCM. ada MRC. Masih ada Friendster dulu zaman dulu. Itu juga gue diceritain kan gue masih muda. Ingat dulu waktu kerja, padahal gue lihat teman gue di layarnya kerja tapi di bawahnya kadang-kadang muncul tuh Friendster. Oh, Kalau pakai dia ini pakai judul yang kontroversi itu ada etikanya nggak sih? Gue Pakai tuh apa? pernah ngeliat tuh judul-judul kontroversi ternyata di balik itu dia mau berdagang produk dia gitu. Ya pasti dong, itu pasti ada. Dalam artian, jadi gini, kalau dibilang Padahal privacy kita nggak pas kita cek, oh ternyata beritanya belum ada kok. Nggak, ya, jadi gini, logikanya sekarang gini, lo punya handphone itu udah naruh akun Gmail lo bawa terus di kantong lo gitu kan, ya. Mau nggak mau si Google punya data lo kan, Iya. bener kan? Oh iya. iya. Kenapa orang tahu ketika lo jalan ke mall gitu kan, ke supermarket, lo berhenti nih di tempat Pampers nih. Yang data itu udah, oh si Ade habis jalan-jalan nih ke mall A. Dia di tempat Pampers ada sekitar 15 menit. Pokoknya dia itu ada hitungannya, gue nggak tahu secara logika udah. Itu data itu direkam. Jadi nanti ketika gue pengen iklan, gue punya data. Lo pengen iklan apa nih? Gue pengen Pampers, iklan gitu. jualan Pampers ke Ade. Karena apa? Dia berdiri lama di tempat Pampers. Oh itu ada ya kayak Itu gitu. ada. Lo handphone, makanya kemana-mana matiin.
Apalagi lo kalau lagi ke Mangga Besar. lo matiin dia tuh. Lo matiin dia tuh, lokasi lo matiin Lokasi, dulu. jangan lupa matiin. Lokasi matiin dulu. Ups. Karena semua data itu sudah, makanya sempat di pihak Eropa sendiri sempat memanggil pihak Facebook ya. Ada GDP sekarang kan gitu lah. Jadi itu semacam persyaratan biar data privasi itu nggak bocor, kemana-mana. nggak kemana-mana. Karena apa? Nggak maunya tadi. Karena kan tadi kita tuh udah nggak bawa handphone tuh kayaknya gimana gitu lah. Udah nggak mungkin lah. Makanya udah nggak mungkin kan. Makanya di situ sebenarnya data itu udah, mereka tahu lo kemana aja, lo ngapain aja. Yang gue tahu kalau itu adalah dari mungkin bahasanya rekam jejak kita, searching apa dari situ tuh. Searching Ya ya. kan? Iya. Gue sering searching otomotif nih, pasti iklannya itu aja. Yes. Iya. Itu. Muncul itu aja. Dan Bisa tahu. sampai gue sempet agak-agak blow on gitu yang kok dia tahu gue lagi nyari ginian, nongol mulu. Betul. Sekarang gini, sama kayak ketika lo di WA nih, lagi ngobrol di WA, terus tiba-tiba lo ngomongin produk A, abis lo ngomong produk A, lo buka FB, pasti iklan produk A itu muncul di FB. Iya, bener Iya. itu. Benar itu. Itu datanya FB kan terkonek dengan WhatsApp. Wah, kadang-kadang ini kampret dia tahu. Iya. Gue ini baru kejadian kemarin juga nih. Gue buka itu apa namanya aplikasi lapak kebuka atau toko Pak Edi lah gitu ya. Gue searching gitu. Cuman cuci mata gue. Oh, harganya segini. Udah nih tutup udah. Malamnya abis terawih nih kan ngadem kan. Aduh. Tiba-tiba pop up muncul lah, ini tadi yang gue cari. Iya emang. Si kampret. Lu baca berita apa kek? Portal berita apa? Itu pasti juga muncul iklannya tuh. Yang tadi barang kita cari. Jadi kayak Berarti- godaan terus tuh. Cepet banget ya Itu ininya. emang datanya langsung terkonek. Logaritma apa bahasanya, logaritmanya atau apanya lah itu connect-nya cepet banget tuh ya. Karena semua udah terkonek. Tapi kalau yang tadi lu bilang apa, lu berdiri di satu tempat yang lama, itu gue baru tahu sih. Itu sebenarnya ada. Itu GPS. Ada berarti ya. apa namanya iklan itu iklan panoramik itu kena emang. Kalau gue tahu gara-gara ada temen tuh yang dia bingung beberapa kali dia ke satu tempat terus bininya bisa nyamperin. Makanya dia kaget, aduh kok bini gue tahu gue di sini gitu. Terus dan kita ketawa aja. Emang lu udah berapa lama punya handphone? Ya gue udah lama punya handphone. GPS-nya nyala jangan. GPS-nya nyala mulu. Ketahuan. Waduh. Dia nggak tahu yang kayak gitu. Jadi kita ketawa aja. Wah. Segitunya lu nggak tahu. Iya. Oh, oke. Jadi marketing pun juga kayak ibaratnya mah pakai model-model kayak GPS lah gitu ya. Iya. Jadi dia merekam sebenarnya merekam aktivitas. Jadi dalam artian kita pun ketika kita beriklan pun kita tahu jam aktif orang itu ngelihat post kita jam berapa aja. Jadi ketika ngelihat ternyata orang paling senang ketika dia berangkat kerja di kereta, dia suka. Nah itu tuh kita bisa lihat, oh yaudah berarti kita iklan di jam situ tuh. Oh iya prime time lah. Ya prime time. Kayak Nah, TV terus, lah, jadi kelihatan tuh grafiknya ada. Prime time-nya jam sekian. Nah, jadi itulah waktu-waktu kita beriklan. Kalau dari waktu itu nggak beriklan, kalau jam itu kita udah nggak usah beriklan, beriklannya nggak usah banyak-banyak gitu. Tapi ketika di prime time itu iklannya banyak. Oke. Karena apa itu untuk orang ngeklik itu apalagi dengan gambar, video gitu kan, dengan narasi yang lucu nggak itu yang bikin. Yang suka nggak habis pikir begini. Kita ngelihat gue sekarang sih udah enggak ya, beberapa waktu lalu yang keluar obat pembesar, Ya itu dia. Tuh. obat tahan lama. itu Lagi buka teonol. Bahaya tuh. itu karena kadang mungkin gini, mereka juga bisa membaca karena gue juga Tapi lu pernah. nggak suka searching obat pembesar Nah kan? itu yang gue Kenapa bisa muncul? yang itu gue pertanyaannya. khawatirin itu kalau ada orang, oh lu suka nyari ya kayak gini kan. Makanya sering-sering kalian kece ya. Nah itu belakangan tapi ya balik lagi tadi gue kadang terganggu, terutama kalau di laptop sih yang paling sering ya. Search engine yang di laptop itu paling sering tuh keluar banyak banget tuh. Pernah di laptop anak gue soalnya. Itu ads itu. Anak gue nanya, "Pak, ini kenapa sih iklan beginian mulu?" Kata, "Ya itu iklan begitu." Bapak gue ngapain? Bahkan gue mikir, masa dia udah nyari yang begini? Tapi gini. Terus langsung gue berpikir, jangan-jangan bekas gue. Tapi gini Ki, sebenarnya itu juga ranah privacy itu yang emang kita harus bisa jagain dari anak. Dalam artian kita punya satu kunci ketika
si anak itu mungkin, gue nggak ngapa-ngapain, coba aja lihat history. Oh iya, akhirnya gue Iya. pas dia lagi ini gue cari historinya kan, minimal Iya. history dulu Hmm. yang paling gampang. Oh nggak ada. Tapi setelah gue kulik-kulik lagi dia tuh main game online. Ya, jadi ada istilahnya itu emang inian ya, virus jatuhnya. Jadi ketika game online itu kadang kan nggak sengaja tuh. Nah, ketika nggak sengaja pop up itu muncul, itu harus itu terus-terusan harus tuh. dihapus dulu itunya, aplikasinya, Sekarang- bersihin lagi. Aplikasinya benar-benar dihapus, bersihin. Ya bisa dihapus atau nggak clear cache. Tapi biasanya clear cache pun nggak mempan. Iya, gue pernah gitu coba Iya, clear cache itu nggak mempan, nongol lagi, Nongol paling lagi. setengah Berarti jam. hapus. Berarti hapus aja si itunya, si searchingnya, terus nanti install ulang. Oh sampai harus segitunya. Ya? Ya itu emang, ya itu kadang anak-anak kan nggak tahu juga kan, nggak pernah kok gitu kan. Tapi pop up mulu. Tapi mau terus ya itu biasa. Gue cuma bilang gitu aja ya, karena kamu main game online. Nah, Gua itu bilang ya, game itu. online itu kan pasarnya mungkin orang-orang yang Dewasa. kayak bagi dewasa atau apa kayak gitu kan. Nah itu kan Emang juga ngeri gitu. sama virus-virus juga kan. Ya, Serba virus salah kan sih. bisa jadi Kalau kan. kayak karyawan di kantor tuh kan suka kenapa sih Pak ini muncul terus? Kita kan juga mikir kan, kita bilang jangan dibuka, tapi kadang-kadang bertanya juga ini kalau misalnya ternyata ini email yang penting Ya, atau apa gitu kan. phishing lah ya, Nah, jadinya itu kan phishing jadi email. mereka juga bingung juga gitu. Makanya emang kalau kita sendiri yang kalau pakai email perusahaan itu biasanya kita pakai spam expert. Jadi sama pihak Gmail pun dia udah dianggap bahwa ini nggak ada masalah kok gitu. Karena kan udah dianggap bahwa emang kita clear gitu si email. Tapi email itu perusahaannya. nggak hanya Gmail only kan, mungkin di Yahoo juga bisa. bisa. Oh, iya. Jadi Karena ini spam mungkin expert kita itu. lebih yang common lah ya. Iya. Kita ngomongnya dari tadi Google, karena Google itu lebih common orang cari sesuatu mbah Google, walaupun Yes. mungkin karena nggak familiar yang Bing apa Yahoo tuh orang nggak terlalu familiar kan. Kayaknya kita ngomongnya dari tadi Google atau Gmail karena itu yang lebih common di masyarakat Iya, di lah ya masyarakat. saat ini. Oke, kita sekilas kalau kita kumpulin tadi omongan yang lo kumpulin tadi, kalau kita tarik lagi ke awal nih, kita rewind ke awal, part lu di mana? Nah, kerjaannya bagiannya ngapain sih? Part lu Jadi, di mana? Tadi masih belum jelas tuh. Sebetulnya kerjaannya ngapain tiap hari Kalau- day to day-nya tuh? Lebih partnya sih sebenarnya kayak konsultan digital marketing ya. Itu lebih secara global. Konsultan digital marketing. Jadi ini secara awam ya, secara awam. Kalau yang gue tangkap konsultan digital marketing adalah gue pengen jualan secara digital online, Ah, dan gue akan minta bantuan lo untuk bagaimana supaya produk gue dicari Bisa orang dicari atau orang. kelihatan sama orang gitu. ya. Jadi ketika lo datang ke gini, gue pengen nih, gue punya usaha dari offline menuju ke online. Kira-kira apa sih kebutuhannya gitu. Terus strategi apa aja harus gue Lakukan. lakukan. Wah, nah kalau itu gitu gue kita yang perlu yang nih. ngasih. Perlu nih. Perlu nih. Project kita juga harusnya perlu Tapi nih. tarifnya jam-jaman biasanya. Apa kalau kita sama diskon? Jam-jaman tapi ntar bisa di bawah tangan. Di bawah kameranya. Di bawah kamera. Tapi bener ya, secara profesional itu hitungan konsultan itu kan jam-jaman biasanya. Iya. Yes, atau sekarang per kayak- project. Atau depends. Tapi biasanya kalau gue untuk free consultation 30 menit. Oke. Free. Tapi Ini setelah belum itu, 30 menit kan? Ntar kita ditagih lagi. Ntar kita ditagih. setelah 30 menit baru dan biasanya emang gue biasanya per panggilan aja gitu kayak gitu. Dan memang kalau secara general gue main di konsultan digital marketing, tapi gue di spesialisasinya di search engine optimization gitu kayak Search gitu. engine optimization. Emang itu. banyak ya bagiannya? Oh dari- banyak dari ya. itu? Apalagi sekarang ya milenial ya. Ada yang spesialis ini, ada lagi sekarang digital marketing performance lah, inilah gue bilang ya itu aja sih sebenarnya gitu. Sebetulnya digital marketing itu dari sekolah, ada sekolahnya khusus atau gimana nih? Mungkin teman-teman di sana yang nonton nggak tahu juga ya. Untuk sekolah sekarang banyak Banyak. banget ya. Tapi gue nggak akan nyebutin karena kan itu kompetitor gue gitu. Jadi lu aja yang sebutin. Jadi ke gue aja. Sebutinnya di sini nih. Nah di sini aja pokoknya. Jadi sebenarnya emang itu tadi untuk saat ini banyak banget ya. Apalagi mungkin juga sekarang kalau di SMK sendiri ada pemasaran daring jurusannya sekarang Oh, ada khusus. pemasaran daring. Pemasaran daring. Oh Nah, enggak, nih maksudnya bukannya kayak sekolah tuh kayak kampus apa bukan? Ini jadi kursus-kursus. kursus-kursus gitu. banyak dan sekarang pun ke formal sudah banyak. Masuk ke SMK. apa namanya istilahnya mata pelajaran tuh? Mata ya Enggak, maksudnya itu kayak, jadi jurusan. Jadi jurusan. jurusan universitas, bahkan. jadi Jurusan. universitas ada Iya. jurusan digital Iya, marketing. digital marketing ada khusus. Oh, Sekarang padahal udah dulunya mungkin hanya kursus, hanya begitu-gitu. kan? Iya, kalau dulu kan masih kursus atau enggak private. Iya, Sekarang ah. SMK pun negeri sudah ada. Udah Jadi ada. jurusan Mata pelajaran Mata- itu atau bukan jurusan mata- bahkan. jurusan Jurusan loh. digital Kan marketing adanya namanya. kan tata niaga, admin,
sekarang ada marketing itu. Iya kalau Mas yang kita Darling. tahu kan Tata Boga, ya Nah, Mesin. iya. gitu kan. Berarti teman-teman di sana juga sekarang ada juga tuh yang sekarang namanya digital marketing, bisa juga tuh sekolah ke sana. Mau SMK juga ada ya, yang dari SMK udah udah khusus mulai sekarang. ada, sampai ke universitasnya udah ada ya. Universitas ada jurusan itu juga. Ada sekarang, kayaknya udah mulai banyak deh. Udah mulai banyak. Kalau Itu kayaknya penting deh ke masa depan tuh, Iya, penting iya. banget deh. bagian bukan DKV bukan ya? Bukan. Kan ada DKV Digital Communication and Visual kan jurusan ada tuh. Oh, DKV beda lagi. Beda Beda di lagi, luar? itu beda lagi, Oh, beda oke. part, beda Beda Maksudnya bedanya apa tuh dengan ini? DKV kan lebih ke seninya ya. Lebih Kontennya ke gitu. tampilan, dalam artian ke visualisasi. visualisasi. Nah, kalau kita bagaimana visualisasi ini bisa tersampaikan ke pihak Oh. orang lewat platform digital. Iya iya iya. Nah, iya, dan iya. sekarang nih bicara seperti tadi, Mang Ade ini sebetulnya belajarnya karena emang sekolah juga di digital marketing atau emang tadi yang pengalaman tadi diceritain. Jadi kalau Ditambah bicara combine apa pengalaman itu sekolah, sekolah saya akuntansi. itu yang gue tahu. Ya tadi kan tadi ceritanya makanya agak bingung di Ini, ambil sekolah dari lagi. dapat kredit. Sejarah apa yang S3, S4, apa S apa nih? Sejarahnya itu lucu ya gitu. Jadi waktu itu gue kerja sama orang Australia. Nah itu yang gue tahu. Nah, jadi gue kerja orang Australia, di mana gue kerjanya remote. Jadi kantor gue tuh di Perth, Australia. Gue di Jakarta. Gaya banget ya. Orang di Perth loh. Iya. Jadi waktu itu Kita gue dekat dikasih ya. fasilitas internet. Jadi zaman dulu internet tuh masih nggak kayak sekarang ya. Bener-bener internet tuh zaman dulu gue nembak dari kantor ke gedung mana gitu di Jakarta Selatan. Itu pun masih 4256 kalau nggak salah speednya masih. Iya iya iya. Nah waktu itu karena gue bos gue itu belum banyak kerjaan, ngapain lagi nih, internet ada toh gitu kan, daripada wasting time. Terus gue juga sayang nih, gue gabung sama teman-teman yang programmer. Jadi ada komunitas programmer, gue gabung karena kan gue emang dulu suka dapat project-project bikin website gitu kan. Tapi lu kan bukan sekolah. Oh enggak, jadi Programmer, kan? ini funny nih, ceritanya asli nih lucu. Jadi ketika gue itu, temen gue yang lo kalau mau belajar, lo belajar SEO aja nih, kata dia, kesini nih ke Kang Tatang namanya, temen guru gue. Waktu itu kata-kata, lo mau belajar SEO, lo ke rumah gue ke Kerawang, katanya. Ya udah, gue ke Kerawang, kesasar. Akhirnya tetap ketemu juga kan tuh, ya, belajar di situ tuh. Belajarnya di bawah pohon. Seriusan? Seriusan, jadi gue belajar di bawah Internetnya pohon. gimana? Pakai di internet gitu, kata ini gini deh caranya deh, nanti gini. Pas nih, bener-bener di bawah pohon belajarnya. Dan dia cerita, jadi zaman gue dulu itu kan emang 2009 itu kan masih belum ini ya. Iya iya. 2009 Bener-bener gue masih ngebayangin tadi cerita apa di bawah pohon internetnya tuh gimana gitu pakai Pakai modem. zaman dulu 2009 gue belum Tapi tahu di ya. Kerawang. Di Kerawang lagi. Kerawang ini ya udah gue di Kerawang di bawah pohon lagi di Tapi Kerawang aja sebelah gue udah pohonnya mikir ada, loh di Kerawang sebelah kan pohonnya udah ada apa dulu? Kalau sebelah pohonnya ada BTS gimana? Nyolok ke BTS. nyolok ke BTS. Enggak juga sih. Jadi lucu cerita Kang Tata itu, jadi waktu itu kita kan masih belum ini ya, internet marketing belum Bambi. Jadi waktu itu Kang Tata itu main di AdSense. Jadi dia punya webnya itu banyak pengunjung, iklan di web itu gitu. Jadi kerjanya tiap malam. Wah, dengan musik sambil kerja gitu kan, dia kan programmer juga gitu. Terus tapi tiap bulan dia bisa belanja ke supermarket bulanan. Tetangganya kan bingung, ngepet jangan-jangan. Jagain lilin nih malam-malam nih kata dia gitu kan. Ditanya sama tetangganya, emang kerja di mana sih? Kerja dari internet. Tetangganya bilang, anak gue ke warnet habisin duit kata dia gitu. Lo dapet duit dari internet ya. Nah dari situ hal seperti itu emang terjadi ya. Dan Iya, terjadi teman-teman yang ada di daerah yang banyak youtuber sekarang ya gitu kan. Dia awalnya kan seperti itu, jangan-jangan ngepet nih, padahal dapat duitnya dari YouTube dan sebagainya. Dan memang ada satu kampung itu di tepi gunung, dia khusus bikin YouTube di tepi gunung loh, di atas tepi gunung. gunung. Oh, di atas gunung. Gitu. Nah, Tapi itu pun internetnya jadi kenceng di Hah? Di Indonesia. Indonesia. di Indonesia. Tapi Di internetnya Pulau kenceng Jawa. di sana. Dan juga dapat duitnya dari internet juga. Oh. Jadi itu makanya hal itu Di daerah itu- mana tuh? Hah? Bocorannya di daerah mana tuh? Aduh saya lupa. Pokoknya ada satu kampung Di dari Jawa. blogger di Jawa juga, di Kudus atau di mana saya nggak tahu juga. Itu saya udah lama ya teman-teman situ. Jadi ada. Nah dari hal situ dia belajar itu benar-benar otodidak. Jadi ketika belajar di situ, akhirnya saya dapat klien untuk ngerjain SEO-nya. Ya udah dari situ saya belajar. Jadi kita biasanya base experience. Jadi benar-benar Jelasin dulu tuh. Tadi kan ngomong SEO. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu tuh SEO tuh apa sih? Jadi kalau kita bicara SEO itu search engine optimization. Ya, jadi optimasi sebuah website agar berada dalam pertama Google. Soalnya kenapa nih? Gue tanyain lagi. Karena kan
Mang Ade ini ngomongnya dari tadi disingkat-singkat. Kalau yang orang awam kan banyak juga yang apa sih yang diomongin nih? Gitu. Ya emang itu sebenarnya istilahnya pengen kita bilang optimasi website gitu kan, tapi emang yang terkenal itu search engine optimization atau SEO kan gitu. Iya. Dan emang dari berangkat dari tahun 2009 itu sampai sekarang ya gue fokus di situ gitu loh. Jadi kerjaan lo adalah mengoptimalkan gitu ya, bahasanya ya. mengoptimalkan sebuah website agar Sebuah website mudah dicari oleh Google mudah ditemukan. based on keyword ya, lewat Iya, lewat iya, kata kunci gitu loh, kayak gitu. Iya, bagaimana mengoptimalkan sebuah website Supaya supaya bukan supaya dicari mungkin ya, supaya jadi yang muncul Selalu pertama. Muncul yang pertama Google. Oh. Muncul pertama itu alasannya karena kebutuhan atau pengen dia menawarkan tuh. Tadi pertanyaannya menarik juga tuh. Menawarkan atau dibutuhkan tuh. Kalau kita ini statusnya apa ya? Dibutuhkan, menawarkan apa? Cuman lewat aja. Enggak, jadi kalau itu kan emang sekarang gini, kita menawarkan ini. Iya. Gitu. Tapi menawarkan itu kan tadi saking banyaknya orang tuh bikin website tuh banyak banget. Banyak kan, banget, gitu. Banyak banget. Orang sekarang Google juga kan bingung kan gitu loh. Ini website mana nih yang emang benar-benar sesuai dengan orang cari datanya. Nah kalau dulu gitu, zaman dulu ketika kita nyari pun banyak ada PDF gak jelas lah, ini gak Iya. jelas lah, bener kan? Iya, betul. Tapi waktu kita pas skripsi tuh, Iya. pas ngelik, apaan sih ini PDF gak jelas gitu lah. Nah itu dulu karena dulu posisinya itu banyak orang spammer yang Iya. istilahnya nyampah di Iya. website, nyampah di Google, di internet, dan akhirnya Google membuat banyak perubahan. Oh. Makanya prosesnya dari 2009 sampai sekarang ini, pengalaman kita untuk menghadapi Google tuh udah bengah lah gitu, udah jengah. Oh Google begini, ketika bilang Google lagi update algoritma, ya kita mah udah paham, ya udah biarin aja, Google update pasti itu aja gitu lah. Tapi kalau orang-orang yang baru belajar sekarang, wah langsung kaget. Kenapa mereka kaget? Kenapa? Karena kan dia nggak biasa. Kalau kita kan udah best practice, udah paham, udah memahami alur kerjanya si Google gitu seperti itu. Misalnya kayak gini. Ini kalau para jubi nih ya, ketika dia baru belajar SEO, ketika website dia udah optimasi nih, udah bikin artikel, istilahnya nih istilah SEO ya, ada namanya istilah backlink, ada namanya bikin artikel, konten, udah semua lakukan hal yang emang standar strategi SEO, itu webnya nggak bergerak. Maksudnya nggak bergerak tuh nggak ada yang mengunjungi. Bukan nggak ada pengunjung, posisinya tuh nggak ada. Nggak naik. Jadi Di tetap search aja. engine nggak ketemu. Oh, nggak ketemu entah di mana dengan kata kunci tertentu. Kalau kita biasanya ya udah biarin aja. Ini Google lagi update gitu lah. Jadi sabar. Jadi jangan gerasak-gerusuk juga, sabar. Tambah konten aja terus konten. Karena emang itu seperti itulah Google gitu lah. Kan search engine ini milik dia. Iya. Kalau gue mau update terserah gue dong gitu lah. Waktunya kapan aja suka gue gitu. Nah, itu dia gitu. Kalau Tapi lihat emang- dari polanya search-nya itu memang diawali dari itu ya, search engine Google dulu Search ya. engine. Baru lari mereka mendalami visualnya di YouTube. Enggak, jadi YouTube itu kan bagian dari Google. Dari Google Jadi juga. YouTube itu adalah tadi dia memecah konten aja. Kalau YouTube itu lebih ke video, gitu kan? Kalau video itu kan visual ya. Jadi Iya, ketika iya, kita iya. bicara, oke, cara membuat website, tutorial agar mobil bisa ngebut gitu kan? Pasti orang nyari gitu. Karena dia kan nguliknya lewat Iya, gambar. lewat gambar. Beda kalau cara biar mobil ngebut. Kalau kita lewat di website, Cuma Tulisan tulisan gitu doang masih gitu ada kan, nggak huruf, jelas. huruf. Nah beda kalau kita pakai YouTube kan jelas. Lo pencet ini, pencet itu, atau enggak cara agar karburator tidak bocor lah. Iya. Caranya gini-gini ngecek. Nah itu kan dari YouTube. Video semua itu enakan dari YouTube gitu. Makanya kalau mau bikin konten tadi harusnya yang ketika emang kita bicara tutorial larinya ke YouTube. Tapi ini seru juga nih, ngedengar Mang Ade ini cerita. Soalnya dulu pernah ada temen dia jago yang seperti ini. Dan kerjaannya seperti Mang Ade ini. Waktu itu pernah beberapa tahun yang lalu ketemu sama dia cerita gitu. Ternyata jadi banyak juga yang mempelajari hal ini dengan otodidak gitu ya. Kalau dulu ya kita otodidak. Jadi kita ada situs-situs, ada forum-forum gitu ya, ada forum black hat-nya, white hat-nya, itu semua kita belajar. Jadi trik white and black itu kita pelajarin. Jadi kalau mau ditanya, ini gimana nih, white-nya ini white, gitu, ini black. Black itu seperti apa ya, kayak gini loh gitu. Jadi kita tahu. Jadi ketika kita, jadi kasus itu ya, ini cuma, jadi teman itu ketika belajar sama saya, masuklah dia ke situs-situs yang judi ya gitu. Dia belajar, terus dia kaget.
Pak ini kok gini Pak ya katanya. Ya udah emang kayak gitu. Jadi ini white, yang saya ajar itu white hat, yang kamu sekarang masukin black hat gitu lah. Jadi caranya berbeda, tapi secara general, secara core-nya itu sama triknya. Oh, Tapi kita harus paham. iya iya. Iya. Jadi mau white mau black hayu gitu lah. Tinggal mau mana nih yang mau dipilih gitu seperti itu gitu. Yang penting itu maju gitu ya, tampil bagus gitu Ya. hasilnya kan resultnya gimana gitu. Jadi emang tergantung ya, karena kalau UMKM kayak UMKM itu mereka kan emang ngejar jualan ya. Gitu. Jadi yang dikejar kata kunci itu ada jual gitu. Iya. Nah kalau kita main di kelasnya corporate, mereka bicara branding. Ya. Ya. Kalau obrolan orang kotoran nih bisa jual nggak nih? Bisa. Ya contohnya ini contoh lah. Tapi kayak panjang ya. Panjang nih. Ama ini mau nih, mungkin pada penasaran nih. Kan Mang Ade udah cerita panjang lebar nih, teman-teman ya. Mungkin juga penasaran nanti. Nah, kalau orang jadi konsultan seperti Mang Ade ini, itu boleh ada bocorannya nggak? Tarifnya itu berapa sih per Range jamnya? kali ya. Range tarifnya benar. Kalau range ya, kalau buat corporate gitu ya. Jadi kalau agensi itu, Lo corporate gede nggak sih? Enggak lah, gua mah kecil-kecil aja. jadi kalau ada yang kita bicara per kata kunci. Jadi kalau kayak kata kunci. kata kunci. Jadi kalau salah satu agensi itu bisa menawarkan 4 kata kunci dengan kontrak 1 tahun, itu di kisaran 100 jutaan. Kontrak 1 tahun, 100 juta, 4 kata kunci. 4 kata kunci. Jadi selama Jadi- 1 tahun itu dia akan terus di atas. Iya. Itu lu maintain tuh supaya dia di atas Selalu terus. di Ya. atas terus. Nah, tapi tahun keduanya harus tetap ya. Bukan berarti ketika lo lepas kontrak drop, itu nggak secara etika gue, Itu secara nggak- etika itu gue nggak bisa Nggak kayak etis gitu. gitu. Kalau gue setelah habis kontrak ya udah nggak ada masalah, itu buat big agency ya. Iya, iya. Kalau iya. kelas gue ya negotiable lah. Oh. Ya berarti tadi kalau kita tarik lagi tadi berarti selain lu memberikan satu advisor, Ah, lu juga memaintain Memaintain itu juga. juga. yes. Kerjanya itu juga. Ya, Nah, yang itu lagi berapa? lo maintain Timnya sekarang? berapa orang tuh? Kalau tim dulu gue single fighter. Hmm. Kalau sekarang gue punya 5 tim. Punya 5 tim. 5 tim. Itu kerjanya di 5 rumah semua tuh? Apa ngumpul? Enggak, gue remote semua. Remote Remote semua. semua. Jadi ada yang di temen Jogja 2, di Bandung Barat 1, terus yang di daerah Jawa Timur deh 2 orang. Itu ketemunya gimana? Ketemunya sama mereka tuh gimana sih? Online. Jadi kayak tadi nih sebelum gue kesini nih. Ya, itu kayak yang bosnya tadi di Australia. Iya, Itu iya. wujudnya manusia kan? Wujudnya manusia. Wujudnya kan? manusia kan? Di Bondowoso gue curiga tuh. Wujudnya gimana? Bukan mudah. Namanya apa sih? Gue lupa nama daerahnya, tapi di Jawa Timur lah gitu. Jadi kalau gue biasanya kayak sebelum gue kesini nih, gue nge-share kerjaan. Jadi today lu hari ini ngerjain ini. Ngerjain ini. Jadi ketika nanti sekitar jam 12, mereka ngasih report ke gue. Ini gue ngerjain ini, ngerjain ini, udah selesai. Nanti gue cek, oke selesai. Kalau emang perlu perbaikan, ya udah gue bilang perbaiki gitu kayak gitu. Jadi emang ini juga sebenarnya membuka peluang buat temen-temen yang emang dia ada di daerah, Oh, iya. tapi dia punya akses internet gitu. Ya mau kerja. Oh, bagus tuh. Ya, Jadi emang Itu. ini apa ya? Bukannya gue nyari yang low cost enggak ya gitu. Karena Ya, gue ya. paham kok di Jakarta emang high cost gila lah gitu. Iya. Sekarang range buat anak SMK aja udah 4 JT-an gitu kan. Gue baru mulai, tapi udah nggak harus ngeluarin 4 JT kan agak berat gitu lah. Iya, Kayak iya. gitu. Ah, Makanya enggak di lah, sini enggak baru mulai lah, udah 2009. sekarang aja udah pusing nih mikirin THR ya. Iya. Ya bagus tuh. Jadi buat yang teman-teman di daerah ya, Betul. jangan kecil hati juga. Wah, orang Jakarta canggih-canggih enggak Nggak juga juga. ya. Nggak Artinya juga. sampai Jawa Timur bisa menghasilkan ngepet tanda kutip di rumah doang. Di rumah Tapi doang bisa UMR ya, menghasilkan. gue base base Iya, UMR. iya, Jadi emang UMR. semua ketika lo gue ngambil kerjaan dari orang daerah itu based on UMR. Tapi normal lah, Dek. Maksudnya kita aja di office gitu ya. Dulu ya, Cok ya, kadang-kadang gue kebetulan waktu itu juga banyak deal sama vendor gitu ya. Ah. Vendor-vendor SDM, vendor-vendor sumber daya manusia gitu ya. Dia juga nawarin, "Pak, Bapak mau nggak pakai aja SDM kita yang di Jogja misalnya, yang di Surabaya. Costnya lebih rendah, Pak." Ya. Ya wajar lah. Ya. Ya kan, karena tingkat ada UMR kan. Lihat tingkat UMR. Kecuali UMR-nya udah semua Nah, rata. kalau udah rata, kita nggak bisa Ya, menghindar lah. tapi wajar. Tapi balik lagi tadi
kita maksudnya gini, dalam artian buat teman-teman yang di daerah kalau punya internet yang penting kali ya, dan willingness lah ya, willingness, kemauan untuk berusaha gitu ya, nggak cuman nunggu atau mungkin maaf tanda kutip menemuin ibu kota jauh-jauh ke Jakarta, bener nggak? Mendingan kayak begini. Mendingan kerjaan. kayak gini ya, mungkin Betul. saya takutnya tarifnya ditagih nih sama dia gitu ya. Tapi Soalnya kita belum tahu nih kalau misalnya kita mau jualan es bisa nggak ya dijual? harusnya sih bisa ya. Bisa. Anggaplah kita UMKM jualan es lilin. Tapi kita nggak mampu bayarnya 100 ribu. Ah, ngeri. Itu kan big agency kan, saya bukan big agency. Yang di Bondowoso yang nggak pernah ngeliat ini orangnya nih. Nah, ini di Bondowoso. Dicari nih orangnya nih. Tapi Ya, kita Gua cuma jadi mentor nih. Tapi kita cuma 30 menit ya. Gratis, masih gratis. Masih gratis. Ya, ini kan 30 ini. menit lebih dikit, tapi inilah diskon. Diskon. Bayar pakai kolak lah ya. Baru pakai kolak. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin tadi atau punya kenalan ya, atau punya Iya. saudara, atau mungkin kerabat di daerah atau dimanapun lah, yang kira-kira mau tanya-tanya, boleh deh. Bisa. Iya. Nah, yang Bisa mau tanya- komen tuh di kita Komen. nanti bisa Atau Bang nanti Ade dihubungin punya ke Bang Ade. nomor yang bisa di-share ke seluruh dunia? Ada, coba cek di digitalpromotion.net. digitalpromotion.net. Nanti kita tulis ya. Digital itu apa? Web. Atau apa? Website. Web. Itu lo yang Nah, manage. Oke, digital promotion digabung semua. Ya, digitalpromotion.net. .net. Pasti Oke. kalau Obrolan orang kantoran.net ntar deh. Nah, ntar taruh paling atas ya. atau mau bikin kursus di sini. Oh iya, kursus di sini. Boleh juga tuh. Bisa. Kalau ada yang tertarik, kita bikin beberapa sesi mungkin ya basic lah ya, basic. Iya. Yang tadi Pengetahuan. dibilang katanya 30 menit pertama. 30 menit pertama kita ambil ya. Kita bikin Nanti- juga ntar di bawah. Tapi Pohon. selanjutnya Wah, hubungin nih Bang Adenya. Itu bagus tuh, maksudnya jadi buat pengetahuan juga, karena kan kita mengedukasi orang juga Iya, ya kan. betul. Banyaklah sekolah yang tinggi yang mempelajari ilmu dari, tapi ya balik lagi yang namanya experience itu yang Ya. kadang-kadang susah dihitung harganya gitu ya. Mahal soalnya experience itu. Ya, itu yang buat teman-teman semua menarik sih ya. Kalau diterusin kayaknya sampai ajar maghrib ini. Sampai aja mah kita toto udah buka puasa Udah aja. buka puasa aja tuh lu udah lebaran. Besok takbir. Kayaknya ntar nih tagline judulnya nih di bawah Bisa pohon. diatur. Oh iya benar. Kasih judul. Nah, ini kita tes. Kita tes. Kira-kira nih, Kira-kira judulnya apa nih? biar laku. Biar laku gitu. Judulnya apa nih? Wah, ini butuh nggak bisa langsung jadi. Kalau kita bicara keyword tadi yang seru tuh ada di bawah pohon internet. Apalagi tadi search engine. Bikin search engine di bawah pohon. Ntar nama Mang Ade diam-diam sama dia langsung dinaikin ke atas. Tuh kan bener katanya. Iya, tuh kan. Nah, jadi kalau yang mau belajar mengenai itu tadi ya ada apa tadi linknya, nanti linknya kita taruh di bawah. Sama untuk selanjutnya bisa kontak terus ke Mang Ade dan timnya semua yang di Bondowoso atau dimanapun lah timnya Mang Ade yang nggak pernah lihat. Nah ini Yang orang. nggak pernah kelihatan. Atau mau punya ide bikin lagi dong misalnya sesi Ya. obrolan yang Iya. Lebih basic dalam, ya. informasi, ya kita undang lagi nanti. Yang penting komen dulu di Bisa, bawah. Jadi semenjak nonton sesi ini, coba perhatiin deh searching orang-orang yang ada di bawah pohon. Ada nggak nih? Ada nggak itu? Ya ada tukang cukur. Nah, tapi itu bagus loh. Dulu kan orang taunya cuma tukang cukur yang di bawah pohon. Sekarang internet. SEO. SEO. Itu kita bicara apa? SEO di bawah pohon di samping sawah. Bagus tuh. Ayolah kita ke Ciamis ya. Sambil ngaliwet ya makanan. Bener lagi kemarin. Bener ya? Beneran. Iya, itu maksudnya dengan kecanggihan teknologi ya. Sekarang internet dimanapun sudah bisa diakses. Nggak zaman kayak kita dulu lah ya, internet harus ke warnet, mahal lagi ya itu tadi, ke warnet malah ngabisin duit. Sekarang malah nggak maaf nih yang punya warnet, cuma main game doang sekarang ya. Itu masih ada warnet? Ada, Oh, nah, itu iya. yang anak sekolah suka dijewer-jewerin, main game jam sekolah. Ya kan? Ya sekarang sudah zamannya sudah mulai canggih, semua serba mudah diakses bahkannya. Ya kan? Semua serba mudah diakses, harusnya sih ya memberi peluang pekerjaan juga ya, selain mungkin kerjaan yang dibangun sama si Mang Ade. Tapi di belakang itu juga banyak hal-hal yang mungkin bisa bisa gali. ya kan, nggak semua orang paham internet Ya. sebetulnya ya, tapi dia
Kalau dia nggak lewat internet, nggak ngikutin perkembangan ya, benar nggak sih? Sekarang mah udah nggak mau gitu lah. Dan yang Istilahnya, penting, paling penting ada kemauan. Karena tadi aja Mang Ade aja yang dari jurusannya akuntansi yang katanya itu nyasar di bawah pohon akhirnya jadi CEO. Dosen lu Berarti- marah nggak ya kira-kira? Kalau ketemu dosennya, lu gua ajarin akuntansi sekarang jadi ini gitu. Apa dosennya jadi kliennya juga? Bisa jadi tuh. Iya. Oke lah, kalau gitu ya. Sesi hari ini kita selesaiin dulu. Ya kan, nanti mudah-mudahan ada sesi-sesi berikut. Mang Ade ada waktu main kesini lagi, anytime. Kita sharing-sharing lagi. Menarik sih, ini menarik sih. Karena terus terang gue baru tahu nih SEO. Karena kemarin tuh pikiran SEO tuh apa sih gitu ya. Di kepala gue yang nempel CEO. Iya. CEO tuh kalau di kantor gue udah tinggi banget gitu ya. Itu kan CEO, ini Ini SEO. SEO, apa hubungannya gitu? Oh ternyata ini dia, jadi optimalisasi search engine, gitu ya, mengoptimalisasi untuk konten yang kita punya gitu ya, konten yang mau kita jual mungkin bahasa gampangnya gitu ya. Dan itu semua kalangan bisa ya? Ya. Oke, cool. Keren deh. Sampai bingung mau nanya apa lagi ya? Kayaknya udah teman-teman juga udah pada capek nih denger kita jangan. Tapi Iya. janganlah, kalau pengen maju harus dicoba semuanya. Tadi yang kayak gue bilang tadi, Mang Ade yang dari akuntansi akhirnya bisa di sini dan insya Allah yang sukses di sini gitu ya. Amin. Nah mungkin teman-teman juga ada yang mau coba deh ntar hubungin nih masternya. Master of Puppet, itu mah grup band ya. Oke, kalau gitu sekalian sampai- kita pamit ya, sampai kita ketemu lagi nanti di Episode selanjutnya. Satu hal lagi, mau ngingetin yang kemarin Om Dejoy bikin lagu, kayaknya harus kita perpanjang nih ya periode voucher hadiahnya nih ya, biar karena tambah seru. komennya dikit banget soalnya ya. Teman-teman tolong di komen kasih masukan buat judul lagunya ya Om Dejoy apaan. Nanti untuk yang berikutnya apa judulnya kita lihat, tapi karena ini juga besok udah mau takbiran ya, Iya. nggak berasa ya. Alhamdulillah besok kita udah mau Nah. takbiran. Atas nama tim Gahar Project kita mau ngucapin mohon maaf lahir batin ya. Mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah ya. Tahun ini bener gue suka lupa. 2 tahun nggak lihat kalender. Pusing. Tapi yang sekarang mudik lah. Insya Allah mudik. Rame-rame nih mudik nih. Mudik deh. Insya Allah. Insya Allah. Sekarang mudik. Mudiknya deket ya teman-teman. Itu Oke, aja. itu aja. Semoga ibadah kita selama bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan pahala yang sebaik-baiknya ya dari semua yang kita sudah lakukan. Itu aja dari gua. Seperti biasa Kang Dezep, Bang Coki. Om Dejoy. Om Dejo dan Mang Ade. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Olegan selugan Mudik kapan nih? Mudik kapan? Nggak tahu dia masih belum. Belum tahu. Tapi itu duluan. Oh, sono. Jawa Tengah. Lah, kan temen gua. Ya, pada ke Bandung semua sekarang. Oh gitu. Ke Cimahi sekarang. Semua.